Halo, balik lagi di channel Perwika. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk mengenal lebih jauh, lebih dalam mengenai pekerjaan apa yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Jadi video ini sangat cocok buat kalian yang pengen banget jadi PNS tapi belum tahu apa sih pekerjaan PNS itu. Soalnya banyak banget DM yang masuk ke aku, mereka itu pada salah duga gitu loh, salah duga. Jadi mereka pikir PNS itu ya cuma di kantor kerja di depan laptop, depan komputer, udah itu habis itu pulang, seperti itu. Ternyata ada yang ditempatkan di lapangan atau memang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Jadi di sini aku akan mencoba untuk mengenalkan pekerjaan yang dilakukan oleh PNS seperti itu. Ini sepengalaman aku aja ya, seperti itu. Jadi pertama kita akan masuk ke pengelompokan jabatan fungsional. Nah, jabatan fungsional ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah jabatan fungsional umum dan yang kedua adalah jabatan fungsional tertentu. Nah, jabatan fungsional umum ini yang mana penilaian kerjanya itu, kenaikan pangkatnya itu berdasarkan dari dokumen sasaran kinerja pegawai atau SKP yang dibuat setiap tahunnya, yang mana dia itu paling tidak harus berperilaku baik, nilainya baik lah, seperti itu. Nah, yang kedua adalah jabatan fungsional tertentu atau jabatan fungsional yang khusus, yang mana dalam jabatan fungsional ini, dalam kenaikan pangkatnya itu didasarkan menggunakan angka kredit, seperti itu. Nah, di sini dalam jabatan keahlian ini, di sini dalam jabatan fungsional tertentu atau khusus ini dibagi lagi menjadi dua jabatan. Pertama, jabatan fungsional keahlian, yang kedua adalah jabatan fungsional keterampilan. Nah, jabatan fungsional keahlian ini adalah jabatan fungsional yang kualifikasinya tuh profesional dengan tugas yang dilandasi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahlian yang didasarkan dengan ilmu disiplinnya atau dengan sertifikasi yang setara dengan keahlian yang ditetapkan berdasarkan akreditasi tertentu. Jadi kalau kalian tahu, jabatan fungsional keahlian ini biasanya ini setara dengan S1 sarjana, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian lulus kuliah, kemudian daftar PNS, keterima, biasanya itu kalian menduduki jabatan fungsional tertentu dengan ininya yang keahlian, seperti itu. Jadi kayak misalnya saya dulu juga lulus kuliah, jadi pas keterima itu kualifikasinya yang sarjana. Jadi ketika masuk jadi PNS itu mendudukinya di penyuluh kehutanan dengan ahli pertama, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada yang jabatan fungsional keterampilan. Nah, jabatan fungsional keterampilan ini lebih ke kegiatan teknis yang berada di lapangan, seperti itu, dengan menggunakan prosedur atau teknik-teknik kerja tertentu. Nah, biasanya yang masuk ke golongan ini adalah mereka yang berasal dari SMK kehutanan, seperti itu. Jadi levelnya tuh masih dalam taraf SMK. Nah, biasanya kalau mereka masuk itu golongannya tuh mulai dari golongan 2A, sedangkan kalau yang dari keahlian tadi mereka masuk mulai dari golongan 3A, seperti itu, karena mereka menggunakan ijazah semasa kuliahnya untuk penyetaraan, kayak gitu. Nah, sekarang kita balik lagi ke jabatan fungsional tertentu atau khusus. Tadi kan aku menyebutkan bahwa kenaikan pangkat dari jabatan fungsional tertentu ini berdasarkan dari angka kredit, seperti itu. Jadi bedanya dengan jabatan fungsional umum, kalau jabatan fungsional umum itu setiap 4 tahun sekali mereka bisa naik pangkat tanpa mengusulkan angka kredit. Jadi langsung otomatis naik pangkat selama selisihnya tuh 4 tahun, 4 tahun, 4 tahun. Jadi relatif lebih lama. Tapi ya keuntungannya mereka tidak usah pusing-pusing mengusulkan angka kredit gitu. Sedangkan kalau jabatan fungsional tertentu atau khusus, mereka ini kan harus mengusulkan angka kredit. Nah, angka kredit ini bisa diusulkan setiap
setiap tahun bisa diusulkan, setiap semester bahkan bisa. Jadi kalau di jabatan fungsional tertentu ini, untuk pengangkatan usulan kenaikan pangkat itu lebih cepat, dalam rentang waktu 2 tahun itu bisa naik pangkat jika angka kreditnya itu sudah terpenuhi, seperti itu. Nah, angka kredit ini sumbernya dari mana? Angka kredit ini sumbernya berasal dari sasaran kinerja pegawai yang telah disusun oleh si pejabat fungsional setiap tahunnya. Nah, jadi setiap tahun, di awal tahun biasanya si pejabat fungsional ini membuat sasaran kinerja pegawai yang isinya adalah butir-butir kegiatan yang akan mereka lakukan setiap tahun. 1 tahun ke depan ini mau kegiatan apa sih, seperti itu. Nah, contohnya saya dulu itu kan penyuluh kehutanan. Jadi setiap jabatan fungsional tertentu seperti saya penyuluh kehutanan itu memiliki petunjuk teknis peraturan tersendiri, seperti itu, khusus penyuluh kehutanan. Ada juga yang polisi kehutanan, khusus polisi kehutanan. Maksudnya ya ada peraturan yang memisahkan gitu loh. Jadi khusus fungsi polisi kehutanan ya polisi kehutanan, penyuluh kehutanan ya penyuluh kehutanan, begitu dengan jabatan yang lain. Jadi di dalam petunjuk teknis itu sudah termuat seluruh daftar kegiatan yang terkait dengan penyuluhan kehutanan, mulai dari tahap persiapan sehingga tahap evaluasi penyuluhan kehutanan hingga pengembangan profesi. Jadi di sana kita tinggal milih kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan dalam waktu 1 tahun ke depan, yang mana kiranya bisa dilakukan di satuan kerja kita. Jadi jangan pernah memaksakan untuk membuat suatu rencana kerja yang tidak bisa dilakukan di UPT kita, karena itu hanya akan membuat kita pusing, seperti itu. Nah, jadi di dalam petunjuk teknis itu sudah tercantum angka kreditnya. Misal melakukan pembuatan materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk leaflet, katakanlah angka kreditnya 0,30, seperti itu. Membuat materi penyuluhan dalam bentuk PowerPoint, nilainya misal 0,10. Jadi memang di dalam juknis itu butir kegiatan dan angka kreditnya itu sudah tercantum. Jadi kita tuh tinggal memfilter mana yang bisa kita lakukan. Nah, nanti dari SKP itu akan dijumlahkan nilai angka kreditnya dalam 1 tahun itu berapa. Jadi minimal itu kita dalam 1 tahun harus mengusulkan 12,5. Kenapa 12,5? Karena bagi aku dulu kan standarnya 3A itu mau ke 3B itu kan butuh 50 angka kredit. 50 angka kredit ini apabila dibagi menjadi 4 itu ya kenanya 12,5, seperti itu. Jadi dalam harapannya itu dalam waktu 4 semester atau 2 tahun itu bisa naik pangkat, seperti itu. Nah, nanti setelah SKP-nya ini tersusun, nanti untuk apa ya istilahnya itu kayak pembuktian kinerja prestasi kita itu akan tertuang dalam bentuk dokumen yang namanya DUPAK. DUPAK ini merupakan daftar usulan angka kredit, kayak gitu. Nah, jadi di dalam DUPAK ini akan memuat kegiatan yang berisi tentang kinerja kita selama 1 semester dan semester yang satunya. Jadi dalam 1 tahun itu tertuang pembuktian apa yang kita lakukan. Misal katakanlah kita di dalam SKP menyusun materi penyuluhan dalam bentuk PowerPoint, kayak gitu. Jadi di dalam DUPAK ini harus ada bentuk PowerPoint-nya. Jadi kayak apa sih namanya, print-printannya kayak gitu loh. Print-printannya kayak gitu tuh harus tercantum. Pokoknya apapun yang kita tulis di SKP itu harus tercantum di DUPAK untuk diajukan pengusulan angka kredit, seperti itu. Nah, nanti si pejabat fungsional ini yang membuat usulan DUPAK-nya lalu akan dinilai oleh tim penilai DUPAK. Nah, tim penilai DUPAK ini kalau misalnya yang
golongan 3A atau bagian yang ahli itu biasanya dikirim ke, kalau aku dulu dikirim ke BP2 SDM di bagian tim penilai Dupak, jadi di pusat lah katakanlah seperti itu. Tapi kalau yang keterampilan yang lulusan yang SMK tadi itu cukup dinilai oleh tim penilai yang ada di UPT, yang ada di kantor kita sendiri, seperti itu. Nah, sekali lagi, kenapa kita harus mengusulkan angka kredit ini? Ya karena angka kredit yang akan kita kumpulkan ini kita gunakan untuk pengusulan kenaikan pangkat. Nah, apa yang akan terjadi jika kita tidak mengusulkan angka kredit? Atau kita tidak membuat SKP, tidak membuat dupak seperti itu. Dulu pernah ada kasus di kantorku, jadi ada sudah berapa lama gitu dia tidak mengumpulkan dupak. Akhirnya dia itu dijatuhi sanksi hukuman disiplin. Jadi lebih waktu itu ke pemotongan gaji pokok atau tunjangan ya, pokoknya lebih ke pemotongan gaji gitu loh, kayak kalau nggak salah sih pemotongan tunjangan kinerja ya, karena tunjangan kinerja itu adalah yang apa kita lakukan sehari-hari, seperti itu yang kita lakukan sehari-hari yang memang harus ada buktinya. Jadi istilahnya kita tuh nggak makan gaji buta seperti itu. Jadi lebih kayak dijatuhi hukuman berdasarkan perundang-undangan yang berlaku kayak gitu. Oke, jadi ya kurang lebih seperti itu tentang apa yang harus dilakukan oleh PNS agar karirnya itu tetap legit, tetap bagus. Jadi memang bekerja sesuai kinerja seperti itu. Jadi kalau misal kalian ngelihat ada yang PNS keluyuran pas jam kerja atau apa ya, ada yang seperti itu, ada juga yang memang bekerja sungguh-sungguh. Jadi kalau misalnya kalian pengen jadi ASN atau PNS, kalian harus pahami dulu jabatan fungsional apa yang kalian lamar, posisinya apa, kalian harus tahu job desk-nya itu apa aja. Nanti kalian bisa intip di sini, nanti aku bakal kasih link untuk kalian tahu jabatan-jabatan fungsional yang ada di Indonesia seperti itu. Karena sekarang itu pemerintah lebih pengadaan CPNS itu lebih yang jabatan fungsional tertentu atau khusus, karena yaitu mereka akan naik pangkat jika mereka mengusulkan angka kredit. Jadi lebih kayak dituntut mana kinerjamu, seperti itu. Oke, kayaknya itu aja. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Aku akan cerita bagaimana proses untuk menjadi seorang ASN. Jadi dari CPNS sampai pengangkatan jabatan fungsional itu kayak apa, aku akan cerita. Oke, terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat. Jika kalian ada pertanyaan yang lain, bisa tulis di kolom komentar ya. Kayak itu aja, terima kasih, dah.